Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Wilda Roitan, NIM 217038004. Nah, hari ini saya bakalan review hasil dari, bukan review sih, lebih ngeresume, yaitu workshop yang sebelumnya saya ikutin dari Rumah Penelitian dengan judul Bedah Buku Penulisan Artikel Ilmiah dan Proposal Riset. Nah, untuk yang pertama, di sini saya membahas konsep dasar dari suatu penelitian. Yaitu sebelumnya kita harus tahu juga mengenai definisi, tujuan, sifat, paradigma, tahapan, serta output dari suatu penelitian. Nah, untuk penelitian sendiri, menurut KBBI, merupakan suatu proses mencari sesuatu secara sistematis dalam waktu yang relatif lama dengan menggunakan metode ilmiah sesuai prosedur maupun aturan yang berlaku. Nah, kemudian penelitian adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum. Kemudian, melakukan tujuan penelitian. Nah, setelah kita mengetahui definisi dari suatu penelitian, kita juga harus tahu nih tujuan penelitian itu apa. Untuk menjelaskan sebuah fenomena. Yang kedua, untuk memprediksi sesuatu masa yang akan datang, untuk memprediksi sesuatu di masa yang akan datang. Maaf, ini ada double. Yang keempat, untuk menginterpretasi sesuatu yang diinvestigasi. Nah, sifat dari suatu penelitian ada dua, yaitu empirical dan sistematik. Empirical berdasarkan pada observasi atau eksperimen atau pengalaman, dapat dinyatakan dalam bentuk atau informasi data yang kemudian dianalisis untuk menghasilkan knowledge. Kemudian ada sistematik. Secara saintifik, melakukan identifikasi masalah, mencari tahu, meninjau informasi yang ada, mengumpulkan data, analisis data, dan menghasilkan suatu konklusi atau kesimpulan. Kemudian ada paradigma penelitian. Ada 4, yaitu positivis, fokus pada suatu objek untuk menemukan hubungan sebab akibat, menggunakan scientific method, menyusun hipotesa, kemudian mengumpulkan. Yang kedua ada konstruksionis, mengembangkan teori yang sudah ada berdasarkan data tertentu. Yang ketiga, transformatif, memperhatikan sifat politisi dari penelitian, yaitu sertakan berbagai grup manusia dalam penelitian untuk memahami apakah hasil. Ada transformatif, memperhatikan sifat politis dari penelitian dan ikut sertakan berbagai grup manusia dalam penelitian. Ya. Tahapan dari suatu penelitian. Nah, untuk membuat suatu penelitian ada langkah-langkah yang harus kita buat, yaitu mengidentifikasi masalah, merumuskan masalah, penelusuran pustaka, rancangan penelitian, pengumpulan data, pengolahan data, serta penyimpulan hasil. Nah, ini berupa identifikasi masalah, yaitu pencarian ide. Dari mana? Dari studi literatur, mencari sumber permasalahan, misalnya dari karya ilmiah, kemudian adanya kompetisi, ada pengaduan, kemudian penelusuran pustaka. Penelusuran pustaka berupa literatur review atau literatur review. Literatur review adalah pemilihan dokumen baik yang telah diterbitkan maupun belum diterbitkan, yang berisi informasi, ide, data, dan bukti yang kemudian dituliskan dengan sudut pandang yang berbeda, sesuai dengan topik penelitian diusulkan. Kemudian ada literatur review, merupakan proses mengidentifikasi teori dan penelitian sebelumnya untuk memberikan gambaran bahwa terdapat celah yang bisa dikerjakan dalam penelitian yang diusulkan. Nah, ini merupakan kerangka dari satu kerja penelitian. Kemudian ada pengumpulan data. Tipe data itu ada dua, ada data primer, ada sekunder. Nah, untuk data primer itu berupa observasi, kuesioner, eksperimen. Untuk data sekunder yaitu berupa data printout atau data elektronik, bisa dari e-book.
Nah, untuk pengolahan data ada pendekatan statistik. Ada dua, yaitu statistik deskriptif, statistik yang mendeskripsikan sampel dan tidak ingin membuat kesimpulan berlaku untuk populasi. Kemudian ada statistik inferensial, statistik yang menggunakan sampel untuk membuat inferensi yang berlaku untuk populasi melakukan generalisasi. Nah, ini adalah penyajian hasil data, bisa berupa tabel ataupun grafik. Nah, ini adalah output penelitian. Jadi, suatu penelitian pasti memiliki output, itu berupa solusi. Nah, itu bisa berbentuk laporan penelitian, technical report atau manuskrip, tesis atau disertasi, buku, scientific paper, paten ataupun produk atau inovasi. Kemudian metodologi penelitian. Nah, metodologi penelitian merupakan kerangka konseptual yang digunakan untuk melakukan penelitian. Elemen metodologi penelitian. Nah, ini dia ada strategi penelitian, tingkat campur tangan peneliti, kemudian setting penelitian, unit analisis, itu time horizon. Nah, untuk strategi penelitian berupa metode pengumpulan datanya, bisa berupa wawancara, observasi, kuesioner, serta pengukuran fisik. Nah, untuk tingkat campur tangan peneliti, bisa pengambilan sampel, probabilitas atau non-probabilitas ukuran sampel. Nah, ini kemudian strategi penelitian dari ukuran dan pengukuran, definisi operasional, item, penskalaan, kategorian, atau penelitian. Nah, analisis data ada tiga, yaitu eksplorasi data, ekstraksi data, uji hipotesis. Nah, ini merupakan penulisan karya ilmiah. Untuk penulisan karya ilmiah ada komponen yaitu abstrak. Itu merupakan ringkasan singkat dari artikel penelitian. Umumnya terdiri dari satu paragraf, 60 kalimat, atau 150 sampai 250 kata. Yang kedua, ada introduction atau pendahuluan. Pada suatu artikel merupakan wadah untuk memberi pembaca latar belakang yang diperlukan untuk memahami makalah Anda, statusnya pengetahuan di bidang Anda. Kemudian ada metode. Metode tujuan dari metode adalah untuk menjelaskan bagaimana pertanyaan dan kesenjangan. Pertanyaan yang diajukan di pendahuluan dijawab di bagian hasil atau result. Result yaitu data dan kesimpulan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan data yang Anda peroleh dengan metode Anda seobjektif mungkin dan dalam bentuk naratif, dan untuk mengkomunikasikan pesan yang dibawa pulang berdasarkan data tersebut. Kemudian ada discussion, berdasarkan kesimpulan utama paper dalam satu atau dua kalimat. Nah, ini adalah komponen yang ada ketika kita membuat satu karya ilmiah, yaitu berupa abstrak, introduction, metode, hasil, kemudian tutup dengan kesimpulan. Nah, ini merupakan format abstrak, yaitu ada general background, pembahasan umum, specific background, lebih spesifik untuk mengetahui masalahnya sebenarnya apa. Kemudian knowledge gap, here we saw, apa yang kita tunjukkan. Hasilnya seperti apa? Hasil itu berupa pendekatan dan hasil eksperimen atau solusi dari kita. Kemudian implication, solusi yang diberikan. Selanjutnya, etika penelitian yaitu hindari plagiasi, penggunaan data atau hasil penelitian lain tanpa referensi, penggunaan ide penelitian lain tanpa referensi. Jadi setiap penelitian itu perlu adanya referensi untuk menyatakan bahwa data yang penelitian yang dilakukan berupa data yang sah, yang benar gitu. Kemudian ada falsifikasi data, pengubahan data, penggunaan data fiktif. Nah, seorang peneliti itu harus jujur, terbuka, serta terbuka. Nah, ini ada metode kuantitatif, kualitatif, dan mix method atau penggabungan dari metode campuran. Kemudian penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menampilkan metode penelitian seperti eksperimen atau survei yang dicirikan oleh penekanan pada data. Nah, kuantitatif memiliki fokus pada angka. Metode kuantitatif menggambarkan seperangkat teknik untuk menjawab pertanyaan penelitian, misalnya tentang interaksi manusia dan teknologi informasi, dengan penekanan pada data kuantitatif atau data yang fokusnya terhadap angka. Nah, itulah kuantitatif
kuantitatif, jadi dengan kualitatif. Nah, penelitian kuantitatif itu dengan dilakukan survei dan eksperimen. Nah, eksperimen ini bisa eksperimental, eksperimental, true eksperimental, faktorial eksperimental, dan terakhir kelas eksperimental. Kemudian ada, ini menurut Creswell, metode kualitatif. Nah, hasil penelitian, temuan, dan makna, analisis data, kualitatif, induktif, observasi, wawancara, dokumentasi, ini merupakan dari penelitian kualitatif. Filsafat, empirisme, penelitian konteks sosial bukan variabel, objek alamiah, penelitian sebagai instrumen kunci. Nah, ini mix metode, bisa sequential, bisa concurrent. Kemudian ada output penelitian. Nah, ini dia output atau hasil dari penelitian itu bisa berupa laporan penelitian, technical report, yang seperti saya sampaikan, bahwa ada tes dan disertasi, itu merupakan output dari suatu penelitian, buku, scientific paper, paten, serta produk inovasi. Nah, apa sih perbedaan jurnal atau conference? Jadi maksudnya apa sih jurnal atau conference? Makalah jurnal adalah presentasi yang dikembangkan sepenuhnya dari pekerjaan dan temuan akhir peneliti yang asli, kesimpulan jelas didukung oleh data. Makalah konferensi dapat tulis saat peneliti sedang berlangsung. Hasil awal disajikan dapat digunakan untuk mendapatkan umpan balik awal. Nah, ini dia untuk menemukan publikasi yang tepat. Kita bisa menggunakan SDR. Nah, ini juga dari Scopus. Ini beberapa link untuk bisa mencari beberapa jurnal yang sudah memiliki hak paten yang sudah diakui seperti itu. Nah, juga ini biasa sering dipakai yaitu IEE, Publication Recommended, untuk menemukan publikasi jurnal yang tepat. Jadi ini kita bisa masukin keywordnya, misalnya kita membahasnya tentang machine learning gitu. Ini akan muncul beberapa publikasi jurnal mengenai machine learning. Terima kasih. Berikut resume dari saya, Wilda Royhan, dengan NIM 217038004. Terima kasih juga terhadap Pak Adi yang sudah memberikan kesempatan untuk menjelaskan sedikit resume dari workshop yang sudah dilakukan 2 hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.